informasi itu menjadi sangat dekat, ya, bisa ditembus dengan cepat. Nah, dengan demikian tidak ada kekhawatiran bagi kita ketika kita bisa menangkap peluang-peluang itu. Nah, oleh karena itu silahkan adik-adik semua nanti bisa dimanfaatkan ya ilmu yang akan disampaikan oleh Mas Mahreta Adi untuk berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan digital ya, terutama digital marketing ya, ini luar biasa. Beberapa kajian saya tentang selama pandemi terkait dengan distribusi dan pemasaran untuk produk pertanian melalui digital marketing ini luar biasa, antusiasme terutama dari konsumen ya, karena tidak hanya mampu menghadapi kondisi pandemi tetapi juga menjadi satu titik poin awal bagi perkembangan pemasaran pertanian ke depan. Jadi dengan adanya pandemi itu menjadi sebuah pemantik awal bagi para pelaku pertanian, terutama distribusi dan pemasaran untuk memasarkan produk-produknya lebih praktis, lebih strategis, dan yang penting adalah penguasaan informasi. Nah ini, karena informasi ini adalah, jadi kalau dalam pemasaran distribusi atau supply chain itu kan informasi menjadi salah satu hal penting. Jadi ada aliran barang, ada aliran uang, dan yang menjadi poin penting adalah aliran informasi. Ketika aliran informasi itu tidak dikuasai, maka aliran barang dan aliran uang tidak akan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Oleh karena itu penguasaan teknologi informasi menjadi salah satu hal penting di dalam melakukan segala aktivitas di era sekarang ini, termasuk di bidang pemasaran pertanian. Nah, mudah-mudahan nanti wawasan baik, pengalaman atau best practice yang telah akan diberikan oleh narasumber ya, memberikan wawasan ke depan nanti bisa dimanfaatkan ya, diskusi yang menarik dari berbagai wawasan ya, dari pengalaman yang ada, sehingga nanti adik-adik semuanya bisa mendapatkan ilmu serta bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, bisa mengembangkan dari apa yang telah akan diberikan nanti. Saya kira itu saya sampaikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Mas Mahreta Ardi yang berkenan hadir di studio Laboratorium Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis beserta Mbak Eva ya, ini sudah untuk nanti memberikan materi, kemudian juga kepada tim dosen ya, manajemen pemasaran Pak Dr. Sriati dan Bu Rina Kamartiani yang telah mempersiapkan ini ya dalam rangka memberikan wawasan yang lebih ya kepada mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan ya yang akan membawa pertanian lebih maju, dan juga kepada kru yang hari ini all out untuk mendukung support hari ini ya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Triyono. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Bapak Mahreta Adi Kuncoro, SIP, MBA. Biasa dipanggil dengan Bapak Kuncoro, dikenal sebagai entrepreneur, lahir di Jember, tanggal 2 Maret 1987. Mengawali pendidikan di Pondok Pesantren Modern, Gontor. Melanjutkan kuliah sarjana Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional, dan meneruskan kuliah sarjana Strata 2 di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan Master of Business Administration. Selain itu juga, Bapak Kuncoro mengikuti kursus roti dan kue di Bugasari Baking Center pada tahun 2017 di Jember. Dan yang dilakukan saat ini menjadi owner Primrose Bakery yang telah berdiri sejak 2017. Primrose Bakery yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner
roti, dan kue. Selain itu juga Bapak Kuncoro juga mengajar di Pondok Pesantren Modern Rodotul Salam. Langsung saja memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Dari Bapak Saudara Muhammad Fajar, Kuncoro, untuk SIP MBA selaku kesepakatannya owner Primrose Bakery. Waktu dan tempat disepakati per kami pasal dan disahkan per bab. Apakah dapat disepakati? Untuk mic-nya tuh. Baik. Untuk kesepakatannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk kita semuanya saling belajar pada hari ini. Tapi sebelum acara ini kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa dulu saya mengenyam S1 di sini, yaitu di UMY, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, yang berharga ini, sejenak sebelum saya mulai, kita berdoa untuk guru-guru kita, jadi dosen-dosen UMY, semoga semuanya diberikan keikhlasan, kekuatan dalam mengajar, dalam membimbing kita semuanya, para adik-adik semuanya, dan juga yang telah meninggal dunia, semoga semuanya diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadina sholihah, kita semua membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekarang kita masuk kepada inti, yaitu strategi pemasaran Primus Bakery menghadapi era digital. Ya, kita langsung ke next slide mungkin ya. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, sebentar ini. Ya, oke. Kita tunggu sebentar ini slide-nya. Atau hard copy-nya enggak ada? Langsung saja mungkin. Nah, jadi yang pertama adalah terkait dengan sebelum kita masuk kepada digital marketing atau marketing, pertama perlu diketahui apa yang harus kita jual. Jadi sebagus apapun marketingnya, sebagus apapun metode marketingnya, akan tetapi kalau produk yang kita jual itu kurang kompetitif di market, maka ya percuma. Sehingga itu hanya tampak di awal saja, jadi booming di awal saja, kemudian tidak ada continuity di situ. Karena setelah itu pasti akan turun. Globalnya dalam ilmu bisnis, ini nanti saya akan masuk kepada di mana Primrose Bakery itu posisinya di mana. Semua bisnis itu strateginya cuma dua. Kalau tidak low cost, yaitu bermain di harga yang rendah, yang mereka akan bermain di differentiation atau diferensiasi. Low cost itu apa? Low cost itu adalah produk dengan harga yang rendah. Jadi mereka itu bersaing dengan harga. Biasanya perusahaan yang bersaing dengan harga itu maka dia akan kuat di fundingnya ya, akan kuat di dana. Jadi mereka itu mainnya bunuh-bunuhan.
disebut dengan red ocean. Red ocean itu dia berdarah-darah di situ. Samudra Merah berdarah-darah karena berdarah-darah. Contohnya misalkan orang jualan pulsa itu kan tidak ada bedanya. Ya, jadi yang penting harganya yang murah, maka yang akan dibeli oleh customer. Kayak misalkan Grab, kemudian Gojek, kemudian sekarang ada Shopee Food. Bagaimana Shopee Food itu dengan kekuatan low cost itu menghancurkan beberapa leading company yang telah ada. Jadi low cost itu intinya bermain di harga. Yang kedua adalah diferensiasi. Diferensiasi itu membuat beda. Nah, biasanya ini wong sing ra duwe duit, wong mau usaha itu pengen usaha, dia tidak punya duit yang tinggi, maka mulailah dengan diferensiasi. Apa yang membuat produk kita berbeda sehingga memiliki nilai jual. Nah, saya dulu di awal mendirikan bisnis ini, saya adalah 70% itu adalah differentiation. Saya ingin masuk ke kuliner, apa yang bisa untuk beda dengan produk itu tadi. Ya, akhirnya saya lihat beberapa kompetitor, nanti saya jelaskan bagaimana untuk mencari, bagaimana untuk merumuskan ini nanti ya. Nah, saya itu tidak punya dana yang kuat, tidak bisa saya menyaingi toko roti yang sudah ada, karena fundingnya terlalu besar. Saya cari diferensiasi. Diferensiasi itu membuat beda, roti saya bikin beda, saya fokus beda di situ. Sehingga uang, dana itu adalah alasan yang konvensional, karena saat ini kita jual ide itu sudah laku di market. Yang penting itu adalah ide, menemukan suatu terobosan. Nah, inilah dibutuhkan sebuah pemikiran. Jadi mulainya dari diferensiasi. Sehingga diferensiasi yaitu membuat produk itu berbeda yang diterima oleh market itu 70%. Kemudian low cost kalau dibandingkan dengan kelasnya, Primrose itu adalah dia masih murah kalau dibandingkan dengan kelasnya. Tapi awal saya masuk tidak di murah, saya tidak main di harga murah. Jadinya ini penting untuk mungkin kita nanti terjun di bisnis, jangan tergoda. Misalkan ada perusahaan lain murah, jangan tergoda. Ada perusahaan lain murah lagi, kok lebih murah lagi, jangan tergoda. Karena segmen kita adalah berbeda. Nah itu ya, sehingga kita firm, kita konsisten dalam berbisnis itu tadi. Jadi ada dua tadi itu. Intinya semua bisnis ada dua. Mungkin nanti ketika di bisnis pertanian, ya sama saja, low cost sama diferensiasi, sama saja di semuanya bisnis. Baik, next slide mungkin, slide selanjutnya. Nah ini untuk mencari competitive advantage. Competitive advantage itu apa? Nilai keunggulan kompetitif. Jadi saya tadi di awal kan bilang Primrose itu awal mulanya 70% adalah apa? Dia adalah diferensiasi ya, mencari nilai tambah. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari nilai tambah ini penting. Ini bisa diaplikasikan pasti dalam semua bidang termasuk di pertanian. Termasuk di bidang pertanian ingin apa? Menjual produk. Nanti lihat cara untuk menganalisa keunggulan kompetitif apa yang akan kalian jual. Yang pertama adalah inbound logistik ya. Inbound logistik itu adalah sebelumnya atau bahan baku. Ya, contoh misalkan mau diriin roti, kok saya punya bahan baku murah misalkan. Katakanlah telur itu harusnya 1 kilo itu sekarang 28.000, saya bisa dapat telur itu 10.000 misalkan. Misalkan gitu. Nah, sehingga kalian punya keunggulan kompetitif di situ. Katakanlah di misalkan pertanian misalkan, kok pupuk semuanya itu harganya 30.000, kalian bisa menciptakan pupuk yang harganya 5.000, cost-nya. Itulah keunggulan kompetitif. Nah, jadi kalian fokus di situ untuk mencari diferensiasi tadi ya, untuk mencari keunggulan kompetitif. Kalau itu sama semuanya, di raw material, di bahan baku itu sama semuanya, kalau di roti sama semua, tidak akan saya bisa mencari harga telur 28, terus telur 10.000, tidak akan bisa, itu susah nyarinya, dan tidak mungkin bisa. Maka saya main di operation, di sinilah Primrose berada. Operation itu adalah di proses produksi. Jadi ada teknik di situ, saya bikin kuenya itu beda. Dan satu hal ya, seorang bisnismen kalau mau memulai usaha itu harus tahu dari hulu ke hilir. Tidak boleh kita hanya mengandalkan dana saja. Dulu saya mengandalkan dana, pokoknya ada dana saya bikin usahanya kolaps semua. Jadi harus tahu saya dari hulu ke hilir. Akhirnya saya belajar bikin roti. Ya, mungkin ya itu dari awal ya, saya starting from zero.
Jadi bikin roti itu dari awal saya belajar, saya kursus di mana-mana, saya kursus karena saya harus tahu ilmunya. Jadi harus tahu secara sainsnya seperti apa. Kemudian creating something, ada sebuah produk di situ. Nah, ini adalah nilai di situ. Jadi kalau tidak bisa di bahan baku, maka cobalah di proses produksi. Karena tidak pakai mesin, mungkin kalau di pertanian beda, mungkin dengan menggunakan mesin yang baik, kemudian menggunakan mesin yang canggih, itu adalah proses apa tadi? Operation, ya, sehingga menilai keunggulan kompetitif. Kalau di situ tidak bisa, nah disinilah Primrose berada ya. Di sinilah Primrose berada yang membuat beda dengan yang lain. Jadi katakanlah produk kita Bluder itu di market itu 13.000, tapi kita bisa jual di angka 8.500 dengan teknik pembuatan kue yang berbeda, teknik pembuatan roti yang berbeda. Jadi gitu ya. Yang ketiga adalah outbound logistik. Ini adalah terkait dengan distribusi barang. Nah, ini juga bisa jadi keunggulan kompetitif. Misalkan kalian sudah punya market, sudah punya channel gitu ya. Nah, itu bikin murah misalkan. Nah, itu bisa. Jadi adalah distribusi barang. Nah, yang paling hebat itu adalah sebenarnya Aqua sama Coca-Cola. Coca-Cola itu di mana-mana masih ada apa? Coca-Cola. Jadi di pelosok negeri pun sana itu masih ada apa? Coca-Cola. Mesti ada Aqua. Sehingga mereka memiliki distribusi yang sangat hebat. Kemudian selanjutnya adalah di penjualan. Mungkin kalian punya penjualan yang bagus dan apa. Dan yang kelima adalah servis. Pelayanan. Nah, Primrose juga masuk di sini servis. Jadi sehingga kita itu kalau misalkan pesan kue, pesan roti itu sudah free ucapan. Kemudian kadang saya langsung atau istri saya yang menemui pelanggan. Sehingga itu mereka lebih lebih dekat. Bonding emosionalnya kalau dengan yang punya itu beda dengan misalkan kok kayak karyawan gitu kan beda. Jadi bonding, ada servis di situ. Jadi tetap kita yang turun, misalkan ada yang pesan, oh ya, jadi itu servis. Kemudian pengen apa? Ibaratnya kita yang ngurusi duwe gawe ini. Misalkan pengen apa, bikin nikah, pengen bikin hantaran apa, kita bikinkan semuanya. Mau kita desainkan ucapannya, kalau paperbacknya kita percantik monggo saja. Jadi semuanya kita pakai, mereka tinggal terima beres dengan harga yang sama. Nah, ini adalah servis ya, servis. Maksud saya adalah servis. Nah, semuanya ini akan menghasilkan profit. Nah, disitulah cara mencari apa tadi? Keunggulan kompetitif ya. Ini adalah diferensiasi tadi, turunan tadi ya. Oke, lanjut ke next slide. Selanjutnya, what is a market? Apa market itu? Definisi market apa? Apa Mas market? Menurut Mas apa namanya? Wahyu, Mas Wahyu apa market? What is market? Ini penting. Karena kita berbicara marketing. What is a market? Kita harus tahu dulu dong market itu apa. Ayo coba, maksudnya apa market? Nggak apa-apa, ini kita diskusi toh, santai. What is a market? Kalau menurut saya market itu adalah konsumen, Pak. Konsumen yang membeli produk tersebut. Oke. Ada yang lain? What is a market? Pasar itu apa? Cek penjualan. Good. Next slide. Market adalah ini market, people, object, people. Nah, beberapa saya juga di kesempatan saya tanya what is market, mereka jawab tempat jual beli barang misalkan. Itu pasar. Tapi pasar secara ilmu marketing itu bukan tempat jual beli barang. Contoh nyata misalkan, kalian pengen buka kafe, ya tempatnya bagus, diletak strategis, pasti laku enggak? Belum tentu. Kalian punya market enggak? Marketmu siapa? Tapi misalkan ada tempatnya biasa-biasa saja, tapi kalian punya market di situ. Market artinya adalah orang. Kalian punya gabung di kelompok tongkrongan kopi sini, tongkrongan kopi sana, sini gitu ya. Atau misalkan di mana-mana. Sehingga teman-teman kalian semuanya akan datang kemana? Ke tempat kalian. Nah, itu adalah market di situ. Jadi bukan berarti mendirikan sesuatu terus laku, enggak. Karena bukan itu. Tapi market itu adalah terkait dengan apa? People. Terkait dengan people. Terkait dengan orang. Nah, ini akan saya jelaskan. Next slide. Nah, ini. Jadi market itu bisa dikategorikan dari 3 ini.
pertama adalah kelas atas ya, upper middle income dengan pendapatan yang atas, kemudian tengah, kelas menengah, dan pendapatan ke bawah. Nah, Primrose itu ada di menengah, di kelas menengah dan menengah atas. Karena kenapa? Kok ada di apa namanya di level ini, di kelas menengah dan menengah atas? Karena market ketika kami mendirikan itu semuanya kebanyakan di kelas menengah dan menengah ke atas. Jadi istri saya dulu masih di UMY, Bu. Jadi masih apa? Asdos ya, masih Asdos. Kemudian ibu juga masih ibu juga dosen di sini, mengampu di kedokteran. Kemudian otomatis teman-temannya semuanya adalah beliau semuanya adalah menengah dan menengah ke atas. Kemudian di UGM juga menengah dan menengah ke atas, sehingga kita membuat produk yang memang harus menengah dan menengah ke atas. Jadi kita tidak dari awal sudah menentukan, oke, market saya adalah menengah dan menengah ke atas. Sehingga saya tidak jual roti 2.000-an. Saya tidak jual roti yang harga berapa? 3.000 misalnya gitu ya. Kemudian yang harga 4.000 tidak. Karena dari awal saya sudah tahu, oh, market utama saya adalah menengah dan menengah ke atas. Dari mana saya menentukan? Dari kapasitas yang saya punya, dari sumber daya yang saya punya. Oh, saya biasanya teman-teman saya adalah A, istri saya teman-temannya adalah A, B, C, D gitu loh ya. Lingkungan terdekat saya temannya adalah A, B, C, D. Itu dulu yang dimulai. Sehingga untuk menentukan kemana arah market kita. Nah, sama juga pertanyaan mungkin seperti itu, saya kurang tahu. Tapi itu adalah logika bisnis secara keseluruhan sebenarnya. Jadi ada upper, ada apa namanya kelas menengah atas, ada kelas menengah dan menengah bawah. Pasca pandemi itu kelas menengah sebenarnya sudah tidak ada. Adanya cuma kelas atas sama kelas bawah. Karena kenapa? Kelas menengah itu kan dipaksakan. Orang-orang yang mungkin belum waktunya punya mobil dipaksa untuk beli mobil, belum punya apa misalkan dipaksa untuk itu. Sehingga ketika pandemi ada, mereka harus di PHK oleh beberapa perusahaan, tidak bisa bayar dan lain semuanya. Nah, itu yang membuat apa? Jadi membuat kelas menengah itu hampir tidak ada. Jadi kalau mau jualan nasi goreng misalkan, nek murah ya murah sisan, nek larang ya larang sisan. Sehingga jelas marketnya jelas. Jangan tengah-tengah. Katakanlah paling murah berapa? 12.000 ya. Kalau paling atas berapa? 25.000. Jangan tengah-tengah. Dodolan sego goreng 15.000, 16.000. Nah itu tengah gitu loh ya. Nanggung. Silahkan cari yang nek ora murah sisan, nek ora yo tinggi sisan. Asalkan kan harus tahu loh ya, harus tahu market saya mau kemana, bisnis saya mau kemana gitu. Nah, kalau kalian mau jual di angka tinggi, berarti otomatis kalian harus punya apa? Kelebihan, value added dalam produk kalian itu tadi. Nah, temukan itu. Ya, baik, next slide. Tinggal beberapa slide lagi. Nanti kita banyakkan tanya jawabnya. Terus, next slide. Slide selanjutnya. Nah, ini bisnis modelnya singkat saja. Jadi bisnis model itu model bisnisnya seperti apa? Kalau di roti itu kan ada 3, ada roti dan kue yang sifatnya titip jual. Jadi perusahaan rumahan, kemudian rotinya yang kalian temukan di warung-warung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, outlet roti dengan resto dan kafe. Ada dia punya outlet roti, ada juga dia punya apa? Resto dan juga punya kafe misalkan. Beberapa ada. Kemudian ada toko roti yang dia fokus di oleh-oleh dan hantaran. Nah, Primrose ini masuk di sini yang ketiga. Jadi fokusnya hanya di oleh-oleh dan hantaran. Mau tidak mau nanti kami akan masuk ke bakpia ya. Nah, tapi bukan menutup kemungkinan kita ada di nomor 2, outlet roti dan kue dengan resep dan kafe itu tadi. Nah, itu Primrose harus sudah melekat di situ, brandnya memang harus di situ. Kalau saya masuk ke yang awal tadi, yang titip jual yang harga murah, tidak boleh pakai nama Primrose. Saya harus ganti, saya harus menciptakan brand baru lagi. Ya, kalau saya ingin masuk ke mana? Yang titip jual tadi atau yang murah tadi segmennya ya. Karena Primrose sudah melekat, oke, seperti ini. Nah, kalau saya mau buat lagi atau saya mau mengembangkan lagi, saya tidak boleh pakai nama Primrose. Saya harus creating something lagi, creating brand lagi. Brandnya apa? Baru di situ saya jual. Tapi sumber dayanya semuanya punya Primrose gitu ya. Sehingga kalian melihat misalkan ada yang suka enggak?
Suka perawatan kecantikan enggak? Mbaknya suka enggak? Di mana biasanya kalau perawatan? Klinik mana? Larissa, ya, sama istri saya Larissa. Nah, mungkin ada yang di Natasha mungkin ya. Natasha itu dia di menengah ke atas. Karena dia tidak mentok, maka Natasha mengeluarkan produk baru yaitu Navagreen. Tahu Navagreen? Navagreen itu yang lebih murah daripada Natasha. Ini contoh bagaimana mereka memiliki bisnis model yang baik. Jadi Natasha sudah letaknya di situ, Primrose letaknya di situ. Kalau saya mau bikin yang baru lagi, maka saya harus cari brand baru lagi sehingga konsumen tidak bingung. Konsumen tidak bingung gitu ya. Gitu ya. Itu maksudnya dengan apa bisnis model dan kita tahu market. Nah, itu sebelum masuk ke digital marketing dulu. Karena di awal tadi sebagus apapun marketing yang kalian miliki, tapi kalau produk kalian tidak menjual, ya sudah tidak berhasil. Gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini kita masuk ke digital marketing. Digital marketing through online channel. Intinya marketing yang lewat online channel. Nah, digital marketing ini cuma ada dua, satu SEO, search engine optimization, dan yang kedua adalah ada social media. Nah, intinya kalau SEO ya sekarang bagaimana produk kalian itu di rate awal Google misalkan. Ketika ada tanaman herbal misalkan gitu, produk kalian langsung ada di halaman awal Google. Nah, biasanya ketika pasar kalian itu banyak atau global nasional, itu bagus sekali kalau pakai SEO. Karena kan orang jarang mengetik herbal Jogja misalkan gitu kan. Mesti tanaman herbal terbaik misalkan gitu kan. Nah, ketika diketik kok muncul kalian hanya melayani Jogja. Percuma enggak? Percuma. Kalian tidak punya distribusi channel ke sana, gitu loh ya. Jadi SEO itu sangat bagus, sangat efektif ketika kalian punya distribusi yang luas. Ketika orang ketik tanaman herbal ampuh misalkan. Nah, keluar langsung produk kalian, jret produk kalian. Nah, tapi ketika itu tidak bisa dibeli, maka ya sama saja. Kecuali kalau solusinya itu bisa dikirim. Saya nggak tahu kalau di pertanian bisa tidak punya daya tahan berapa. Kalau di roti tidak bisa dikirim memang. Karena kenapa? Ya roti itu jangka waktunya 5 hari misalkan. Kemudian kalau dikirim nanti 4 hari lah mungkin. Belum nanti resiko penyok, resiko macam-macam gitu ya. Jadi kita hanya mengirim di kota-kota tertentu yang didukung oleh, ini contoh ya, kita hanya mengirim kota-kota tertentu yang didukung oleh pengiriman, jasa pengiriman yang khusus di makanan. Kalau sekarang akan ada Paxel. Paxel itu khusus untuk di makanan. Jadi dia betul-betul naruhnya hati-hati, tidak diuncal-uncal kayak gitu ya. Tapi ditaruh hati-hati. Sehingga kalau tidak mau pakai Paxel, tidak kita terima. Beberapa pengiriman ke Kediri, kita melayani ke Kediri, kemana, itu semuanya pakai Paxel. Begitu tidak mau pakai Paxel, ya sudah kita tidak mau. Karena kenapa? Dulu kita pernah pakai jasa yang lain itu penyok semua gitu loh ya. Jadi pastikan kalian memiliki jasa pengiriman yang match dengan produk kalian. Ya misalkan tanaman kalian bunga kayak gini kalian kirim ke JNE atau pakai apa ya toh? Ngomong rembak ini. Jadi kalian harus tahu jasa pengiriman dan kalian harus mengalami kota itu tadi. Nah, SEO berarti kalian fokuskan di situ. Ada nanti itu. Kalau bahas itu panjang nanti. Jadi intinya search engine optimization itu kalian search, maka kalian akan ada di halaman awal. Nanti keywordnya bisa kalian Kediri, Jogja atau mana gitu ya, yang memang kalian jual di situ. Yang kedua adalah sosial media. Ini sosial media ini sangat efektif sekali ya. Bisa itu Instagram, bisa itu Facebook ya. Terus apa lagi? Saya tahunya cuma 2 itu dan memang cuma menggunakan 2 itu. TikTok. Iya TikTok. Iya lagi booming ya. Iya itu langsung jadi terkaya yang punya TikTok tuh. Ya oke. Kalau Primrose itu mainnya di next slide ya. Kami itu mainnya cuma di slide selanjutnya coba. Oh ini. Nah ini kita cuma main di Instagram saja.
Di Facebook jarang untuk ini karena di Instagram itu kami lihat lebih efektif juga ya. Jadi dan WhatsApp ya, WhatsApp ini penting. Jadi setelah dapat customer di Instagram itu segera dipindahkan ke WhatsApp untuk terus diciptakan bangun komunikasi yang bagus. Itu disebut dengan engagement ya. Jadi Instagram itu kan global. Kalian boleh punya punya sosial media di Instagram, Facebook, terus di TikTok lah, sembarang kali lah ya. Tapi begitu itu kan masih calon customer. Calon customer. Ketika kalian sudah dapat customer, maka langsung itu bikin di grup di WA. Jadi di grup itu ada customer semua, tulisannya customer semua. Jadi itu adalah dokumentasi customer yang itu adalah sebagai bentuk data ya. Customer data kalian bangun di situ, kalian bangun komunikasi di situ ya. Jadi kalian create better engagement di situ. Jadi itu ya. Sosial media itu sangat efektif sekali. Jadi dulu kita pernah tidak usah terlalu belajar ya. Dulu kita itu sewa orang kok untuk bikin Instagram itu, untuk bikin apa namanya? Konten-konten untuk ngurus Instagram gitu loh. Karena kita tidak punya waktu untuk harus Instagram terus dulu, apalagi saya bukan tipe orang yang suka apa namanya? Sosial media. Jadi saya punya sewa jasa Instagram. Itu kita ganti 3 kali karena yang pertama nggak cocok, yang kedua nggak cocok, baru yang ketiga itu cocok. Jadi untuk mengolah Instagram, jadi tidak perlu kita itu mengolah sendiri dan itu lebih murah daripada membayar karyawan untuk khusus apa ngurusi kayak gitu. Mending saya sewa profesional freelance, bahasa itu freelance untuk mengurus Instagram itu. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah customer based on age. Jadi ini customer rata-rata Primrose itu adalah 70% itu di umurnya itu antara 41 sampai 80 tahun. Jadi ibu-ibu ini, emak-emak itu paling banyak menguasai pasar ya, 70%. Kemudian yang 31 sampai 40 tahun itu cuma 20%. Anak muda-muda itu malah cuma 10%. Dan memang ini yang kita mau. Karena anak muda itu dia labil ya. Kayak misalkan kalian ya, dulu di sini itu banyak sekali kafe-kafe berjamuran di mana namanya di sekitar UMY. Saya kuliah dulu di sini itu banyak sekali kafe, tapi umurnya cuma setahun. Karena anak muda itu labil sekali. Jadi anak milenial, anak zaman now itu labil sekali. Karena mereka hanya ingin coba-coba. Jadi loyalitasnya itu tidak ada. Tapi tergantung dompet. Ya, misalkan sekarang di kafe itu ya Mas apa namanya? Mas Wahyu. Mungkin makan enak kalau lagi PDKT sama siapa baru makan enak gitu lah. Tapi kalau misalkan cuman sehari-hari ya aduh mending burjoy lah kayak gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi labil sekali anak-anak muda, labil sekali. Bahkan dulu kafe yang besar sekali di zaman saya itu sekarang harus kolaps. Karena pasarnya itu labil sekali. Jadi sekarang mau coba-coba. Jadi sehingga bisnis yang kayak gini itu tidak cepat booming, cepat redup. Jadi kayak sak gebiaran tok itu ya. Habis itu besoknya sudah tidak ada karena dia tidak memiliki nilai tadi itu. Yang saya maksud nilai itu dan target market yang jelas. Nah, ini sudah yang seperti yang kita mau. Nah, kalau kita loyal semua, dari mungkin 90% itu balik semua. Mesti pesan lagi. Dan itu sudah di taraf umur 43 sampai 80 tahun. Ini ibu-ibu ya. Kemudian yang memang sudah punya ya sesuai dengan yang kita mau karena di awal saya ingin menyasar target market yang menengah dan menengah ke atas. Ya, itu ya. Coba dianalisa saja produk kuliner yang itu hanya booming yang menyasar anak-anak muda. Kalau dia tidak terus berinovasi, maka dia akan cepat hancur, gitu kan ya. Nah, ini adalah next. Nah, ini media marketing comparison. Saya ini adalah perbandingan marketing efektivitas marketing Primrose ya. Jadi digital marketing itu kami hanya 20% sebenarnya. Jadi kalau misalkan ya kurang sebenarnya dapat market di mana digital marketing karena intinya kami harus terus mengembangkan lagi. Ini fakta ya. Jadi artinya orang yang datang atau yang pesan ke toko
atau pesan lewat HP dan lain semuanya itu rata-rata itu dari word of mouth. Word of mouth itu apa? Mulut ke mulut. Jadi karena makanan harus nyoba dulu. Jadi saya tanya, sudah pernah nyoba? Sudah, karena tidak mungkin berani pesan banyak kalau belum nyoba. Nah, biasanya kalau media ini tadi, kalau yang digital marketing, saya lupa tadi ya. Digital marketing itu harus benar-benar efektif ketika gambar atau ketika videomu itu betul-betul attaching gitu. Jadi orang itu melihat itu langsung wah gitu. Tapi berhubung pasar saya memang itu dia menengah dan menengah ke atas, jadi tidak hanya melihat sak gebiare, mereka kadang harus ngicipi dulu. Jadi harus apa namanya? Harus demokse, harus apa banyak, harus ngerasake dulu. Tidak bisa misalkan, wah gambare sifon wape tenan, tidak. Ya bagus oke. Tetapi harus benar-benar ngerasake dulu. Nah ini kenapa word of mouth, mulut ke mulut itu masih menjadi leading faktor kalau dibuat komparasi ya. Sehingga memang kelemahan kami adalah di digital marketing itu, sehingga harus ditingkatkan lagi ya. Tapi kan di awal tadi itu, digital apapun itu, yang penting sebenarnya kan harus tahu dulu marketnya, kemudian produknya tadi itu ya. Sehingga kalian tahu kemana arah bisnis itu nanti akan berkembang. Oke, next. Ini marketing program ya. Jadi marketing itu, ini contoh marketing program yang tidak ini halus tetapi niatnya tidak hanya marketing. Tapi ini efeknya luar biasa. Yang pertama adalah pelatihan kursus roti dan kue gratis. Seluruh pondok pesantren se-Indonesia. Karena saya dulu orang pondok ya. Jadi teman-teman saya itu yang diriin pondok pesantren itu kadang, saya kan pengen pesantren itu mandiri. Jadi saya nggak suka kalau pesantren itu terus dapat donasi, saya nggak suka. Jadi pengennya saya tuh dan teman-teman tuh pesantren itu ya 2 unit usaha sehingga mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Mereka merdeka, mereka mandiri. Akhirnya saya cuman 5 teman-teman saya saja, 3 itu. Ya, ini kekuatan WhatsApp ya. Akhirnya sampai saat ini itu sudah yang daftar itu dan sudah berjalan mulai Desember. Itu 50 pesantren di Indonesia. Itu gratis semuanya. Mulai dari tempat tinggal, makan, termasuk biaya pelatihan. Itu dari ujung Aceh sampai kemarin terakhir dari mana? Palu ya, dari Palu, dari Sulawesi mana berarti Palu itu? Sulawesi Tengah ya, macam-macam pondok pesantren kami terima. Mau yang itu sudah modern dengan santri 3.000, mau yang dengan santri sedikit, tapi syaratnya harus mereka harus kembali ke pondok pesantren dan bikin toko roti. Namanya terserah mereka. Terserah mereka, tidak harus Primus, terserah mereka. Pokoknya mereka bikin roti. Nah, disitulah nilai royalti dari Gus Allah kan jalan. Jadi katakanlah mereka jualan profit buat menghidupi guru-gurunya gitu kan. Nah, akhirnya kita kan insya Allah kan dapat royalti dari situ. Yang kedua sebenarnya mau enggak mau, mereka kan punya wali santri. Nah, dan tadi di awal itu apa? Primrus itu bisnis modelnya apa? Yang titip jual, yang bentuk outlet atau yang oleh-oleh? Oleh-oleh. Sehingga mereka dari seluruh Indonesia tuh. Nah, makanya tujuan saya selain market networking, nanti ketika saya meluncurkan produk bakpia, itu saya tidak perlu repot-repot. Saya sudah punya channel marketing semana. Se-Indonesia gitu loh. Tinggal nanti kesini oleh-oleh gitu ya. Jadi itulah. Nah, kemudian yang kedua adalah study tour dan workshop program untuk institusi pendidikan. Ini baru satu kemarin dari Universitas Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dari Bekasi. Mereka itu biasanya kalau study tour itu kan hanya ngeliat usahanya saja toh. Oh ini wah. Misalkan mereka hanya ke bakpia, melihat pembuatannya, tapi mereka tidak melakukan. Tidak belajar langsung. Tapi mereka tidak. Kemarin 50 orang mahasiswa itu dari manajemen, mereka semuanya bikin roti semua. Sulit bikin roti semuanya, tidak hanya wah, tapi mereka tahu cara bikin roti. Nah itu study tour mereka. Nah ini jangan dianggap remeh. Ini nanti ketika saya mengajukan produk, mereka otomatis akan sudah ter-attach. Oh, tak coba di tempat yang dulu, gitu kan ya. Sehingga saya tidak perlu mencari market lagi. Karena di awal market itu adalah market saya memang khusus di toko oleh-oleh. Karena itu ya.
Nah, ini garek ngenteni duit itu. Jadi karena tidak apa? Karena saya tidak mau terlalu ngoyo. Jadi pokoknya intinya hidup adalah bahagia ya, kalau belum waktunya tidak usah dipaksa. Jadi santai saja sambil nanti yang penting punya tujuan. Oke, next. Nah, ini yang saya maksud, business is not only about profit. Jadi bisnis itu bukan hanya berbicara tentang uang. Makanya kalau dalam ekonomi itu ada accounting profit sama economic profit. Bedanya apa? Accounting profit sama economic profit. Jadi bisnis itu tidak hanya ngejar accounting profit. Accounting profit itu dodolan kulaan Rp300 dijual Rp500 misalkan, atau kulaan Rp500 dijual Rp1.000. Ketika itu kalian kok produksinya kok mepet sekali, harus 800, kalian kekeh di situ. Itu adalah accounting profit. Accounting profit itu bisa dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Economic profit itu sesuatu yang tidak bisa dihitung hanya dengan uang. Contoh saya seperti ini adalah economic profit. Tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi kan ada di situ pemasaran di situ. Saya kenal dengan Bu Rina, kan gitu kan. Ini adalah economic profit yang itu tidak harus dituai sekarang. Nah, banyak orang itu hanya berpikir pokoknya kudu untung, tapi dengan cara apa? Tanda uang adalah rupiah gitu loh, sempit. Sedangkan economic profit itu enggak. Keluar sedikit aja, kenapa sih? Misalkan orang beli roti 10, tak kasih 1, seneng enggak orang? Seneng. Kalau terlalu mikir accounting profit, saya rugi enggak? Rugi. Tapi secara ekonomi saya enggak rugi. Saya enggak rugi. Orang itu akan senang, dia akan loyal dengan kami, maka terus dia akan beli lagi. Ada kesalahan dulu, pernah ada kesalahan sedikit saja, kami ganti. Bayangkan, ada kesalahan sedikit saja akan kami ganti semuanya. Misalkan kesalahan bikin roti, lupa saja apa? Oh, komplain, tidak usah lama-lama. Oke, Bu, saya ganti. Yang tadi gimana? Free, sudah selesai. Jadi kami tidak berpikir hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena kita berpikir apa tadi? Economic profit. Ya, saya kira itu untuk sesi kali ini. Habis tuh ini? Habis. Ya, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, banyak bertanya ya. Karena kunci ilmu itu adalah tanya. Jadi kalau nggak tanya, kurang ini. Jadi monggo, saya kembalikan lagi ke Mas Wahyudi. Mas Wahyu aja Pak. Mas Wahyu. Ya, monggo. Terima kasih pemaparan materi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Seperti apa nanti. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu akan dibuka sesi tanya jawab terdiri dari 3 sesi dan setiap sesinya akan diberikan waktu 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya perwakilan DPR maupun dari anggota DPR, silakan. Bagi yang bertanya akan mendapatkan door prize dari program studi agribisnis. Bagaimana teman-teman? Silakan yang bertanya. Atau tidak dari saya dulu Pak, mungkin mau bertanya. Karena teman-teman masih belum ada yang bertanya, saya dulu deh yang bertanya. Tadi kan dijelaskan tuh Pak, bahwasannya Primrose Bakery itu kan menetap di market upper dan middle ya. Dan itu teman-teman tuh masih, termasuk saya ya Pak, masih suka bingung Pak untuk menentukan market kita kemana. Karena saya sudah beberapa kali membuat juga sebuah produk, berjualan, sudah menentukan marketnya, namun dari cara brandingnya mungkin Pak, dari cara brandingnya yang belum bisa sampai ke market itu sendiri Pak. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kita nge-branding agar tetap bisa menentukan target market yang sudah kita tentukan itu Pak. Yang dijual apa? Misalkan nanti saya langsung langsung. Konveksi Pak, baju. Bajunya baju apa? Baju kaos brand aja Pak. Kaos brand ya. Jadi jadi tidak hanya jadi gini. Kalau dari mana kita menentukan itu kelas menengah sama kelas atas, itu dilihat dari konsumsinya, bukan dari pendapatan loh ya. Orang boleh punya pendapatan 10 juta per bulan, tapi tingkat konsumsinya dia berapa?
gitu. Makanya kalau di bank itu dinilai cash flow-nya, cash flow seberapa banyak dia perputaran uangnya. Jadi punya uang 50 juta tapi kalau ngendap sama aja toh. Intinya cash flow-nya. Jadi bagaimana menentukan itu adalah menengah sama menengah atas itu kalau menengah biasanya konsumsi per bulan 5 juta. Maka dia disebut dengan menengah. Kalau menengah ke atas biasanya konsumsi per bulan dia 10 juta, maka dia disebut menengah ke atas. Nah, kemudian untuk menentukan produk itu mau menengah dan menengah ke atas kita harus tahu dulu. Maksud saya itu kalau mau menengah sama menengah ke atas berarti kan harus masuk ke diferensiasi yang saya bilang tadi. Sehingga harus ada nilai tambah. Kalau kaos itu harus dicari dulu nilai tambahnya apa dan itu yang dijual. Misalkan kaosnya misalkan dia punya apa sablonnya apa misalkan. Kemudian ya saya kurang tahu. Jadi harus ada yang dijual memang. Ya, harus ada yang memang dijual yang itu bisa untuk menarik menengah ke atas. Nah, kalau pakai offline bukan digital marketing. Kalau pakai offline berarti ya teman-teman yang memang punya koneksi menengah sama menengah ke atas. Tapi kalau mau itu pakai online itu lebih gampang lagi. Pernah iklan di Facebook enggak? Di Facebook itu begitu mau iklan itu kan sudah kelihatan siapa sasaran market kita. Selalu ditanya umurnya berapa. Itu pasti umurnya berapa, terus pendapatannya berapa. Nah, di situ kan sudah kelihatan mereka ingin menyasar kemana. Kemudian regionnya ini mau kemana gitu. Nah, semuanya harus ditentukan, disamakan dengan apa? Dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi percuma kita punya angan-angan market kelas tinggi tapi sumber dayanya enggak ada. Ya misalkan pengen mau nyasar market ke atas jualan kaos tapi kaosnya itu layak enggak dihargai 50.000 misalnya gitu atau 100.000 gitu loh. Nah kalau enggak layak ya jangan gitu loh saya itu ya. Jadi harus dulu punya nilai tambah dulu di situ. Nah, kayak tadi jualan nasi goreng, nek mau sego goreng tok, tapi pengennya jualan mahal, ya di angka 25.000, ya apa yang bikin saya layak untuk beli itu 25.000 ya gitu ya. Jadi itu adalah untuk menentukan market. Jadi menentukan market harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Ya, sumber dayanya apa dulu? Sehingga ada match di situ. Ada match itu ya, saya kira itu. Sudah ada yang tanya belum? Sudah ada nih pertanyaan dari Cahyani Desi Putri ya. Silakan bisa di on mic. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya. Dalam berbisnis itu kan ada namanya kompetitor sama pasar kan Pak. Nah berbicara tentang hal itu saya pernah mendengar istilah kompetitor yang merusak pasar. Jadi yang mau saya tanya itu apa maksud dari merusak pasar itu dan apa tanggapan Bapak tentang kompetitor yang merusak pasar. Sekian, terima kasih. Mbak Cahyani pertanyaannya bagus. Kompetitor yang merusak pasar itu hanya terjadi di permainan low cost strategy. Ingat di awal tadi, ada low cost sama apa? Differentiation. Kompetitor yang merusak pasar itu hanya di low cost, tidak akan mereka pernah bermain di diferensiasi. Itu merusak pasar. Ada orang, dulu teman saya ada di Indosat, dia sudah POD dulu di Indosat, teman kuliah, MBA dulu sama-sama. Itu Indosat selama beberapa tahun itu jualan rugi, bayangkan. Nggak untung, jualan rugi. Bakar duit bahasanya itu. Untuk apa? Mematikan pasar. Mematikan kompetitor, bukan mematikan pasar. Sehingga ketika Pak kompetitor itu mati, saya bisa untuk menentukan harga saya. Nah, itu hanya terjadi di mana? Low cost, merusak pasar. Karena yang dijual sama. Sekarang jualan sembako, beras itu kan sama toh. Jadi beras misalkan beras itu diarani ngerusak pasar tuh nek regane ra umum. Misalkan yang lainnya jual 10.000, kalian jual berapa? 8.000 misalkan. Ya orang akan lari ke kalian. Ini disebut dengan merusak pasar. Dengan produk yang sama, nilainya sama maka itu. Tapi kalau didiferensiasi tidak ada namanya kompetitor yang merusak pasar. Karena nilainya berbeda, enggak bisa dirusak. Enggak bisa dirusak.
Banyak misalkan coffee brand ternama, ada Starbucks, ada apa-apa. Tidak bisa merusak satu brand ini tadi. Karena dia sudah apa? Sudah melekat di situ. Sudah melekat di situ. Jadi saya ulangi lagi bahwa kompetitor yang merusak pasar itu hanya terjadi di mana? Low cost. Sehingga kalau kalian tidak punya cukup dana, jangan coba-coba main di low cost. Ambiar nanti kalian. Banyak startup sekali ya, banyak startup sekarang tutup, bayangkan. Startup tutup, bahkan yang di pertanian itu kan ada Tani Hub. Pernah dengar Tani Hub ya? Tani Hub itu sekarang kan berapa PHK? Sekarang bakar duit terus Tani Hub itu. Tani Hub, ada Tani Hub. Teman saya di Mamikos itu jadi apa sosial medianya. Nah itu mereka bakar terus itu, akhirnya ibarat mau ke Jakarta, itu urung tekan gue bensinnya wis entek. Jadi karena dananya itu terus keluar terus tuh ya. Nah makanya jadi jangan jadi jangan masuk ke pasar itu kalau kalian tidak cukup dana. Kalian buka toko kelontong samping, yang menang kan yang orang yang punya dana yang buka toko kelontong yang lebih besar lagi kan di sampingnya kan. Ya, otomatis apa? Yang tadi itu yang toko kelontong dengan yang dijual sama akan kalah. Nah itu disebutkan kompetitor yang merusak pasar karena kenapa? Dia memiliki produk yang sama dengan dana yang lebih besar. Saya kira itu ya Mbak Cahyani. Ya, ada yang lain? Ya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Atau mau ingin mengetahui nih, Primrose Bakery ini sebenarnya alamat di mana sih Pak? Di Kota Gede. Berarti memiliki outlet Pak? Ya, teman-teman bagi yang ingin bertanya silakan raise hand atau tidak bisa mengisi di kolom chat. Oke, silakan dari Muhammad Taufik. Silakan. Ya, makasih. Sebelumnya saya mohon maaf ini koneksinya tidak cukup untuk on cam. Saya izin bertanya itu ketika mulai usaha apakah harus memiliki outlet atau gimana ya, Pak? Ya. Usahanya di apa misalkan contoh? Contoh usaha makanan, Pak. Oh iya. Oke. Apakah ada lagi? Sudah itu aja ya. Jika tidak ada outlet itu jualannya seperti gimana ya Pak? Oke, ya, saya bantu. Muhammad Taufik. Ya, bagus Mas Taufik ya. Jadi jangan patah semangat ya. Jadi contoh tadi jualan makan harus punya outlet, tidak harus. Caranya gimana? Kalian langsung bekerja sama dengan platform online ya, kayak Shopee Food, kayak Grab Food itu kayak Gojek gitu, kayak GoFood ya. Itu sangat efektif sekali. Jadi beberapa itu kadang orang driver Grab itu dia nggak tahu lokasinya outletnya kan memang tidak punya outlet. Dia cuma kerja di mana? Cuma kerja di rumah. Itu bisa pakai ya tidak perlu outlet, rumah aja bisa tinggal dikasih spanduk ayam panggang istimewa misalnya gitu ya. Karena tinggal jualan apa? Nasi kuning aduhai itu. Terserah. Pokoknya dia memiliki nilai jual. Tidak harus di outlet, punya outlet tidak harus. Penjualan saya itu jarang yang di outlet, semuanya pesan besar-besar lewat HP dan lain semuanya. Intinya adalah kalau enggak bisa gabung dengan GoFood, bisa digabung dengan GrabFood. Tapi yang lagi booming sekarang kan Shopee Food. Karena regulator umum bro, Shopee Food itu ya betul enggak? Murah sekali itu, merusak harga sekali itu, merusak harga sekali, luar biasa. Jadi langsung ke mana? Ke tempatnya itu lebih mahal daripada saya harus beli lewat Shopee, luar biasa sekali itu. Nah itu loh. Langsung itu ya, jadi kotor sekali itu ya. Jadi luar biasa sekali itu ya. Nah itu jadi bisa untuk itu. Kalau kami kerjasama sama GoFood sama GrabFood sih. Tapi karena yang dijual itu agak mahal misalkan, ya kami tidak terlalu masuk ke situ. Contoh misalkan, nah saya jual misalkan kue itu 50.000.
20%-nya berapa komisinya? Kan 10.000 toh. Ya, Nah, 10.000 berarti kan harus jual 60.000. Terlalu tinggi di customer. Jadi ketika saya up-kan di 20%, maka harganya itu kan semakin tinggi. Tapi kalau misalkan jualan nasi harganya cuma 10.000, di up ke 12.000 kan enggak ada masalah toh. Jadi tidak terlalu merusak mental psikologi customer gitu loh. Misalkan 70.000 kalau naikkan 85.000, waduh. Itu kan wis mending orang wis gitu loh ya. Jadi karena yang dijual itu satuannya tinggi. Nah, tapi kalau yang dijualnya receh misalkan kayak makanan tadi, misalkan yang dijual di 10.000, 15.000, nah itu masih worth it sekali. Tapi begitu sudah masuk 30 beli di tempat, 45 beli di online, kalian mau beli enggak? Enggak kan? Jadi merusak psikologi apa di situ? Psikologi customer di situ. Jadi itu ya, bisa nanti gabung dengan Shopee Food itu. Kalau mau, saya ada nomor kontaknya itu. Tapi GrabFood, habis itu GoFood, itu ada marketingnya. Marketingnya nanti datang paling survei saja. Kalian aplikasi itu, buka aplikasi, kalian pengajuan, nanti mereka survei, kemudian pasti di ACC lah. Pasti di ACC. Ya gitu. Baik. Begitu ya, Mas Taufik, atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Siva Azhara. Izin bertanya bagaimana cara memanfaatkan sumber daya modal yang jumlahnya terbatas secara efisiensi pada usaha makanan yang baru merintis. Ya itu tadi harus ada diferensiasi. Jadi cari yang beda. Jadi jangan bosan-bosan untuk investasi ilmu. Jadi kalau diferensiasi itu harus didukung dengan keilmuan ya. Jadi tidak mungkin saya bisa bikin roti yang lebih murah tur enak nek ra duwe ilmune. Saya harus belajar dulu itu untuk bikin itu. Jadi bahkan ya setiap bahan itu saya harus tahu karakternya ragi seperti apa, karakternya tepung seperti apa, karakternya margarin ini seperti apa. Sehingga tidak hanya saya tahu resepnya saja tidak. Tapi harus betul-betul tahu itu sehingga saya mengolah itu tadi. Sehingga jadi seorang saintis di toko roti. Bukan hanya tukang. Ya, tukang gawe ya, sudah gawe, kalau tukang gawe sudah susah tidak. Harus ada saintis. Misalkan kalau di kuliner harus tahu, harus belajar juga. Misalkan harus tahu. Jadi kalau nggak punya uang, solusinya mau siji. Produknya harus enak, harus ada nilai jual di situ. Nah, coba aja disurvei, gampang itu. Kompetitornya yang main di situ apa? Katakanlah di platform sosial itu yang main apa? Kalian buka ayam geprek. Kalian coba satu ayam geprek itu. Ada 10 ayam geprek toh. Oh, si jine iki ketoke kepedesan iki. Si jine iki kok kriuke kurang sip gitu kan. Si jine mau cilik ayamnya. Nah, si jine mau apa gitu loh. Kalian itu analisa semua. Setelah kalian dokumentasi kompetitor kalian, itu disebut dengan analisis SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity sama threat. Kalau strength tadi kalian apa? Kan belum ketemu sih. Kalau weakness jelas kalian tidak punya uang gitu kan untuk masuk di awal ya. Nah, baru kalian kompetitor itu tadi. Kalian dari 10 ayam geprek itu kalian analisa. Sehingga kalian saya ingin bikin ayam geprek sing empuk iki piye. Itu kan ada tekniknya. Jadi ramung digoreng harus ada tekniknya. Tekniknya ini yang mahal. Sama-sama ayam gepreknya dalam resep ayam geprek sekian, tepung sekian, ini sekian, ini sekian. Tapi kalau teknik masaknya beda enggak? Beda. Tekniknya itu yang mahal. Jadi jangan investasi ilmu, harus investasi ilmu. Sekarang ada banyak YouTube, ada macam-macam. Ya, kalau saya, ya ini yang tanya cewek ya, kalau saya punya uang 10 juta, mending 5 juta saya buat kursus. Karena tanpa ilmu, 10 juta itu kalian bikin habis. Kalau kalian tidak investasi apa? Ilmu. Kalian bisa sekolah di kulineri, kalian sekolah bisa apa? Ini kalau saya pribadi, dan saya itu sangat suka itu. Karena dulu saya pernah coba, cuman mengandalkan dana, sekarang kalian bikin usaha, misalkan 10 juta atau 15 juta, misalkan kalau nggak punya ilmu itu akan habis, serius. Akan habis kalian bikin-bikin. Tapi kalau itu kalian investasikan ke ini, software ini, kalian punya software ini, kalian investasikan ke situ, berapa juta misalkan,
2 juta lah misalkan, itu akan lebih efektif dan itu prosesnya jangka panjang. Sehingga ketika kalian sudah menemukan produk itu baru kalian jual. Ya, baru menentukan marketnya dulu, baru kalian jual. Tapi ketika tidak bisa menemukan itu, saya pribadi jangan masuk bisnis. Buat duit. Seriously. Jadi kalau kalian tidak menemukan nilai tambah itu, jangan coba-coba. Karena usaha itu susah loh ya. Usaha itu susah, penuh perjuangan, penuh macam-macam, dan harus tahan banting. Nanti tidak laku sebulan wis langsung ngelukro. Jangan gitu ya. Semuanya butuh apa tadi? Butuh usaha. Jadi jangan ngelukro. Kalau misalkan ngelukro itu ngelukro. Patah semangat ya. Jangan patah semangat kalau misalkan itu belum laku seperti itu. Oke, itu. Betul. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, itu adalah sesi 1. Akan dibuka juga sesi kedua dalam tanya jawab. Yang pertama itu dari sudah ada nih Pak. Izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Abiyu Fitria Dewi dari Agribisnis D dan mohon maaf tidak bisa on mic. Izin bertanya Pak, sebenarnya tantangan terbesar apa dari sebuah bisnis dalam digital marketing dan bagaimana cara membangun strategi dari tantangan tersebut? Tantangan dari digital marketing ya? Ya, apa ya? Tantangannya itu mungkin adalah penguasaan teknologi. Jadi kalau digital marketing, jadi maksud saya harus spesifik di mana? Digital marketing itu kan banyak sekali. Tadi kan ada 2, satu SEO, satu lagi adalah sosial media. Kalau di SEO itu kalau tantangannya adalah algoritma Google yang selalu berubah-ubah. Jadi kalau misalkan sekarang kan ada Google saya lupa Google apa namanya itu. Saya lupa. Jadi Google itu selalu punya algoritma sendiri untuk menentukan siapa yang di ranking dia paling atas. Dan itu selalu Google apa? Google Trend bukan. Google Trend itu untuk mengetahui posisi produk apa saja yang lagi laku ya. Google Trend bukan. Google saya lupa. Bukan Google Ads, maaf. Bukan. Google Ads itu kan untuk pengiklan. Bukan. Ada istilah khusus yang memang dia untuk sebutan buat algoritma Google. Nah itu selalu berubah-ubah. Itu kalau tantangan di SEO sehingga perlu untuk menggandeng orang yang tahu. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk hire orang, misalkan simple untuk tren itu. Yang kedua kalau sosial media tantangannya adalah ya kalian harus buat produk yang menarik, harus bikin video yang menarik, harus bikin foto-foto yang menarik. Dan tidak semuanya itu bisa dikerjakan dengan sendiri. Kadang-kadang harus butuh orang untuk apa? Profesional untuk apa? Memotret. Saya aja dulu motret produk itu pakai orang untuk motret produk itu. Jadi dia kan tahu ini angle-nya di sini, angle-nya di situ gitu loh ya. Jadi itu tantangannya, solusinya adalah tidak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Mampu. Jadi misalkan karena tiap orang kan speknya beda-beda. Nah misalkan orang yang dia sudah ahli di fotografi ya tiap hari makannya adalah di ngurusi fotografi itu kan beda. Dan mereka biasanya punya spesialisasi. Kalau misalkan foto itu dia punya spesialisasi. Ada fotografer yang dia memang fokus di makanan. Ya dia akan fokus di makanan. Video di makanan, dia akan di makanan. Jadi bahkan dia itu jadi kayak tetesannya itu sampai ketangkap loh. Tetesan ibarat kalian buka, renyahnya itu ketangkap misalnya gitu. Nah itu hanya dilakukan oleh videografer yang memang dia sudah sering bergelut di mana dunia makanan. Ada misalkan fotografer dan videografer yang di dunia modeling atau fashion misalkan. Ya dia akan hanya fokus di situ. Lambaiannya, habis itu gimana gerak-geraknya dan macam-macam. Dia itu fokus di situ. Nah kalian harus perlu tahu dulu produknya kalian apa. Yang kedua adalah tanya dulu. Dia itu lihat profilnya dulu. Dia itu nangani makanan apa nangani apa? Fashion. Nah kalau sekarang kalian mau jualan makanan, kalian pakai fashion ya yang dia pikirkan hanya apa? Atributnya, paham enggak? Jadi makanannya itu tidak di highlight. Tapi yang di highlight itu cenderung backgroundnya. Ono apa jenenge ono kembange, ono apa jenenge ono iki. Padahal yang intinya kan makanannya itu. Nah, jadi perlu itu tadi. Tantangannya itu tadi, caranya lihat dulu backgroundnya dan harus pasti ya. Nah, itu saya kira ya untuk apa? Digital marketing. Karena cuma ada 2 itu. Digital marketing. Kalau enggak SEO, yang kedua apa? Sosial media. Itu.
Berarti penting banget ya Pak, sebuah kreativitas ya. Oh iya dong, kreativitas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada Ya. dari Nur Habibah. Izin bertanya Pak, tahapan siklus hidup produk atau produk life cycle. Terdapat introduction, grow, maturity, dan decline. Pertanyaan saya, bagaimana ketika misalnya terdapat usaha yang sedang di posisi decline atau penurunan? Menurut Bapak melihat kondisi tersebut bagaimana Pak? Wah, ini pelajaran kuliah ini. Iya, ini tugas pelajaran mungkin ya kuliah. Bu. Ini tugas ini kayaknya. Ini saya ini tahu ini ya, untung saya bisnis ini kan pelajaran kuliah Ini nih. tugas ini. Pelajaran kuliah ini, ada apa-apa ini. Jawabannya golek nih gini gitu. Itu ya itu kan itu namanya business life cycle. Business life cycle itu kan ada introduction, nah, saya lupa, ada growth, kemudian ada major, ada kemudian decline. Nah sekarang coba ini kalau kuliah, kalian dari sekarang gini, tahu dari mana kalian kalau kalian sudah major? Ya itu dulu. Tahu dari mana coba? Kira-kira Mas Bayu dari mana? Menentukan sudah major. Ini introduction ya. Karena itu dulu jangan asumsi aja. Oh ini kira-kira ini produk saya dalam major ini dari sopo. Ya gitu kan. Lalu introduction, bro. Nah, sekarang untuk menganalisa mengukur itu kan harus ada aturan mainnya. Jadi untuk mengukur kan perusahaan tuh ada introduction, growth sama majority baru dia decline. Nah, untuk mengetahui itu dari apa? Tingkat penjualannya Pak. Tingkat penjualannya berdasarkan apa? Ini kuliah itu dosen aku. Misalkan Tingkat penjualan dari produk itu sendiri Pak. dibanding apa? Dibanding dengan kompetitor. Nah, jadi ya tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Jadi kita harus melihat dulu market share. Ada market share. Market share itu adalah share marketmu itu berapa. Jadi misalkan gini contoh. Seseorang perusahaan itu dikatakan major ketika dia sudah menguasai market share. Market share itu apa ya market share itu? Market share itu berarti seberapa jauh kalian menguasai pasar. Contoh 100% misalkan misalkan gini, perusahaan roti di Jogja, orang roti itu kalau menurut BPS itu orang konsumsi roti itu per bulan itu 5 miliar misalkan. Berarti itu market share yang ada di Jogja adalah 5 miliar. Saya itu berapa omsetnya? Kan gitu. Nah, saya dikatakan major misalkan ketika omset saya sudah 2 miliar per bulan, itu major sudah. Tidak mungkin saya bisa kemana-mana. Ya, paham di sini ya. Karena sudah mentok itu di situ. Karena market share-nya cuma berapa? 5 miliar. Kalau masih misalkan kok omset saya masih 50 juta, nah ini baru introduction. Karena saya masih memiliki apa? Market share yang luas. Nah, itu untuk menentukan introduction, growth sama majority. Jadi harus lihat dulu dong market share-nya berapa. Kemudian sekarang saya menguasai pasar itu berapa persen. Kemudian bagaimana supaya tidak decline mulai dari awal, simple. Mulai dari awal. Atau yang kedua, diversifikasi produk. Waduh, lali kuliah. Jadi diversifikasi produk ya, bisa diversifikasi bisnis, bisa diversifikasi produk. Itu karena melihat market share itu tadi. Nah, misalkan market share orang jualan tadi, misalkan saya market share-nya roti tadi kan menengah sama menengah ke atas, misalkan ya. Di market share sini saya sudah mentok, maka saya melakukan diversifikasi produk. Saya bikin brand baru lagi, namanya misalkan Gatot Kaca atau Bima Roti misalkan ya. Saya masuk di situ sehingga itu menyasak pasar yang berbeda lagi, supaya saya tidak decline. Ya, itu dalam keadaan majority. Jadi hati-hati kalau dalam keadaan majority, maka itu perlu yang harus dilakukan itu dua. Satu adalah dia kembali lagi di awal, introduction lagi, ya dengan cara inovasi lagi dan lain semuanya. Tapi kebanyakan bisnis itu dia akan melakukan diversifikasi bisnis, diversifikasi produk. Karena dia memang sudah masuk di mana? Di market share-nya memang sudah di situ. Yang ketiga malah dijual. Coba. Ketika sudah di majority tadi itu, mumpung nilainya itu lagi tinggi, ya toh, jual. Tapi bagi sebagian orang loh, kok lagi detail kok, lagi berkembang kok malah dijual misalkan. Ya enggak, dia sudah di majority itu tadi. Market share-nya cuma segitu ya, paham ya? Mau di-push lagi cuma segitu dia market share-nya. Diversifikasi produk. Ya kalau kecilnya bisa dengan contoh misalkan buka cabang itu termasuk diversifikasi bisnis ya.
masuk kepada nanti pengembangan bisnis. Misalkan, market share saya di Jogja cuma segini, berarti saya harus tambah lagi, cari di mana? Semarang, harus cari di mana lagi? Di Surabaya, di Solo, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan memperluaskan market share. Bisa ya, gitu ya. Jadi, tapi begitu saya ke Semarang, saya mulai dari awal lagi enggak? Dari awal lagi, itu loh ya. Maksudnya untuk mulai dari awal. Ketika sudah maturity, ya maka kalian harus kembali lagi mulai dari awal. Syaratnya apa tadi? Cari market share yang berbeda. Ya toh, mulai dari awal lagi. Kalau nggak mau mulai dari awal lagi, ya diversifikasi produk. Kalian bikin produk baru lagi, yang mana itu nanti bisa untuk mendongkrak lagi. Ya gitu ya, terkait dengan bisnis apa? Bisnis life cycle. Oh, ada ya materinya. Oke. Baru minggu ini, Pak. Waduh, yang aku ini teman-teman ini sembari lagi mengerjakan tugas bertanya. Ya gitu. Strategi mencari jawaban. Iya, karena enggak mungkin ditanyain praktis ini, enggak mungkin ini. Iya. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau di kolom chat. Bagi teman-teman yang tadi sudah bertanya, bisa silakan mengambil door prize-nya ya. Bisa setelah acara ini atau tidak di hari Senin sampai jam 3 sore di laboratorium studio. Gimana nih? Apa mungkin dari teman-teman yang ada di studio nih mau bertanya? Apakah ada teman-teman dari studio yang ingin bertanya tentang digital marketing? Iya nih, ada nih angkatan-angkatan 20. Feel free, santai aja. Iya, ya belum sih. Jadi karena gini, karena apa segmentasi marketnya sebenarnya. Jadi saya lebih suka marketing ini. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Semuanya itu hanya mau pasti ini ngendi gitu aja. Jadi saya tuh lebih suka ngasih snack ke pengajian misalkan gitu, pengajian ibu-ibu arisan itu yang dia akan jelas ini caps marketnya ini sekian gitu loh. Artinya misalkan pengajian apa ibu-ibu atau arisan apa gitu, kemudian ada snack di situ, kan biayanya sama ini. Tapi kalau TikTok ini kan pasarnya kan harus jelas ya. Kecuali kalau saya bergerak dalam bidang apa minuman, misalkan minuman kayak boba-boba yang anak-anak zaman now itu umur 40 80 enggak mau ini, enggak suka ini gula tok ini. Jadi jadi satu apa namanya? Boba rasa apa namanya? Wah, itu berapa itu apa namanya? Apa glukosanya itu. Jadi apa jadi? Betul toh glukosa toh? Jadi tinggal glukosa itu ya enggak mau, akan lebih cenderung milih teh panas kayak gitu-gitu, ada gitu daripada kalian suguhi apa gitu. Nah, saya pun juga akan lebih prefer ke situ sekarang. Ya jeruk panas kayak gitu daripada begitu. Nah, jadi TikTok itu jadi tidak semuanya ini kalau menurut saya pribadi. Banyak media tapi kita harus pintar untuk memilih mana yang tepat sesuai dengan apa produk dan juga kemana market kita gitu ya. Jadi tidak semuanya diambil loh. Tidak semua TikTok ini Instagram enggak. Nanti malah buang-buang duit ini. Kalian hire untuk TikTok nanti berapa? Kalian hire untuk Instagram nanti berapa? Jadi fokus saja tergantung dengan marketnya itu tadi. Jadi harus tahu dulu. Nah, Primus sementara tidak. Tapi kalau kalian mau jual minuman atau yang kekinian itu, yang kekinian, ya itu saya sarankan pakai aja. Pakai aja. Ya, pakai aja. Kan banyak sekarang kue-kue atau roti-roti yang booming di awal, habis itu kan sudah wassalam toh. Nah, gitu. Ya, oke saya kira itu. Oke, itu ya, jadi begitu. sesuai dengan kita. Nah, nih Pak, ada pertanyaan terakhir di sesi kedua dari Nadia. Izin bertanya Pak, apakah Primrose Cakery berencana untuk memperluas pasar di kalangan umur di bawah 40 tahun? Dan bagaimana untuk meraih pasar tersebut?
Ya kemungkinan ada. Tapi kalau saya mau bikin mungkin bukan Primrose ya, tapi yang lain, tapi mungkin kayak model franchise itu. Tapi nanti semua tinggal dana ya, karena saya dan istri itu tidak mau ngoyo sebenarnya. Usaha itu yang penting wis santai, hati tenang, pikiran oke, itu bahagia. Jadi jadi nggak terlalu ngoyo ya, bisa aja, saya tuh bisa aja, misalkan kami bisa aja misalkan dia mau kekinian ya. Kalau anak yang muda ke bawah itu kan berarti saya harus bikin franchise, model kayak franchise apa gitu. Kemudian nanti ada roti apa, dulu kita kepikiran kayak mau bikin toast tapi yang beda toast itu kan kayak roti itu ya. Ya karena nanti burger blueber sebagai rotinya, terus toastnya ini kita sudah bikin dan itu memang franchise. Tapi kan itu ya belum ya, karena istri saya juga masih studi ambil spesialis juga, otomatis waktunya juga masih banyak di rumah sakit gitu. Nah, jadi semua ada waktunya. Jadi yang penting intinya bahagia. Jadi jangan sampai hidup itu tidak bahagia. Nah, misalkan nanti kadang itu pengen terus, tapi kalau nggak bahagia kan sama. Artinya sesuai dengan kemampuan saja. Jadi jangan dipaksakan. Karena memang sudah waktunya ya sudah tiba waktunya. Tapi ada nggak kemungkinan ke situ? Ada ya. Ada. Kita mau bikin oleh-oleh ya. Setelah oleh-oleh market share-nya sudah mencapai, saya akan buka lagi mungkin di franchise itu tadi. Yang saya pengen itu punya sesuatu yang hangat ya, kayak terus itu kan bisa dinikmati. Kayak burger itu kan sesuatu yang dinikmati langsung hangat gitu loh ya. Tapi kan kalau burger itu kan sudah banyak. Jadi saya pengen bentuk sesuatu yang berbeda. Karena saya pernah coba itu roti burger saya itu kalau pakai daging itu enak tenan. Jadi pakai yang khusus daging loh ya. Jadi di daging itu enak tenan. Nah, dan saya tetap nyasaknya tetap tidak, ya mungkin yang menengah tetap menengah karena pasti jatuhnya tetap ini. Tapi nanti berarti kan modelnya franchise. Ya, modelnya tetap franchise gitu. Ada, tapi nanti insya Allah next. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia, itu jangan lupa ya. Yang penting bahagia, bisa senyum gitu ya. Kalau bisnis pusing juga. Nah ya, bisnis karena mikirin utang, mikirin bangun pagi udah piye kita tagihanku nih. Lah ini kalian ngapain? Jadi santai aja. Feel free, jadi santai gitu. Tenang gitu ya. Tenang gitu. Tuh, teman-teman yang ingin membuka bisnis, yang penting bahagia dulu. Bahagia, setelah passion, bahagia passion. nanti bakal ada ide-ide kreatif. Iya, kalian senang. Dan jujur ya, saya itu adalah yang tidak terlalu care dengan bentuk passion. Karena bagi saya itu ketika kalian usaha, kalian tekuni, kalian akan ada passion di situ. Nah, ibaratnya coba tresno jalaran coba cinta tresno jalaran saka kulino gitu ya. Jadi passion itu menurut saya hanya bakat, menentukan bakat pribadi itu hanya membatasi diri saja. Dulu itu saya tidak pernah berpikiran sama sekali mau masuk bikin roti, itu tidak pernah. Kalian bayangkan satu saya di pernah ya juga kemudian pernah ke ASEAN dan lain sebagainya. Tapi habis itu tiba-tiba ada kepikiran saya mau buka usaha misalnya gitu. Dan tidak pernah kepikiran kok harus roti gitu, enggak. Ya, karena saya hanya melihat marketnya, roti ini kayaknya bagus. Akhirnya saya harus belajar. Belajar itu saya mulai dari mecah telur itu loh. Enggak bisa cara mecah kuning telur sama putih telur. Jadi benar-benar starting from zero ya. Ada bakat. Saya enggak ada bakat. Nah, tapi saya tidak membatasi diri, enggak bisa membatasi diri. Jadi saya nomor kedua kan itu. Jadi jangan bakat itu memang iya betul iya. Tapi kadang kalau kita salah itu hanya membatasi diri. Kayak Mas Wahidi misalkan sudah mengklaim bahwasanya saya ini cocoknya di bakat misalkan atau di apa misalkan gitu. Sehingga kalau saya di teknologi saya tidak cocok. Nah, itu kan hanya membatasi diri kan. Coba dulu. Nah, terus yang penting niat. Yang penting niat usaha, nah nanti insya Allah ada ini. Kalau dari Primrose Bakery itu pernah nggak sih Pak ada mengalami kegagalan dari pembentukan roti atau dari tingkat penjualannya mengalami kegagalan, dan bagaimana tuh cara menghadapi kegagalan itu sendiri Pak untuk berusaha? Nah, kalau kegagalan itu kegagalan dilihat dari apa? Misalkan kalau dari awal-awal ya di awal-awal itu kan proses ya, di awal-awal itu ya namanya kita uji coba produk itu kan berkali-kali. Menemukan produk itu kan berkali-kali. Jadi ya itu adalah mungkin dari tahap kegagalan.
Terus kenapa kok misalkan tidak pernah gagal secara semuanya? Ya enggak. Karena hampir ya usaha kita semuanya didanai dengan uang sendiri, jadi tidak ada apa namanya hutang. Beda kalau misalkan kalian hutang berlebih kemudian tidak kuat bayar hutang, maka kalian kan tutup usahanya. Nah itu disebut apa? Gagal. Tapi kalau kalian punya kas keuangan sendiri, ya maka tingkat gagalnya itu ya sedikit kan resikonya. Jadi mungkin di awal saja dulu yang pertama-tama bikinnya, tapi bukan di faktor finansialnya, ya. Bukan faktor finansial. Ya saya kira itu ya. Ya, akan dibuka juga sesi ketiga dalam tanya jawab. Apakah teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand atau bisa di kolom chat. Yo, 2 lagi yo. Mendapatkan door prize loh hadiahnya, menarik. Nah, 1 lagi. Biar dapat door prize-nya pas. Yo teman-teman dari kelas E mungkin. A, B, C, D, E yo. Bisa dilihat tergabung berapa? Sudah tergabung berapa? Oh ya. Baik. Ini Pak, bagi pertanyaan yang pertama Pak, izin bertanya Pak, motivasi Bapak untuk mendirikan bisnis roti itu apa Pak? Ya motivasinya karena diferensiasi. Jadi uang itu saya tidak punya dana yang cukup besar. Kemudian di dunia kuliner itu apa yang saya bikin membeda. Nah saya belum menemukan itu ada di makanan-makanan. Ketika itu loh ya. Contoh saya mau masuk ke apa model apa sambal-sambelan gitu ya, spesial sambal atau macam-macam gitu ya. Nah saya belum menemukan saya mau bikin sambal apa yang bisa mendobrak pasar. Kemudian mau saya bikin apa, sambal istimewa apa sambal apa gitu. Jadi saya belum menemukan. Saya mau masuk ke kuliner yang lain, ayam misalkan, saya belum menemukan itu. Yang realistis ketika itu adalah saya masuk adalah di dunia roti dan kue. Saya bisa masuk, tinggal saya nanti bisa modif ininya, teknik ininya, saya belajar lagi dan itu. Maka saya memutuskan ke situ. Jadi keputusan itu adalah based on hitungan. Jadi tidak ada kayak feeling insting ya oke ada, tapi saya betul-betul petakan itu tadi. Kemampuan saya dan juga yang dibutuhkan market. Tapi 80% adalah apa yang dibutuhkan market. Ini penting loh ya. Jadi bisnis itu menjual sesuatu itu bukan hanya keinginan hati kalian, tidak. Tapi paling penting adalah apa yang dibutuhkan oleh market, oleh pasar. Gitu. Jadi bisnis itu untuk melayani apa, kebutuhan yang market itu apa, gitu loh ya. Nah itu, jadi percuma kalian punya ide bisnis yang besar. Kalau market tidak mau menerima itu tadi. Nah sama startup itu juga banyak yang berdiri tapi bagus-bagus. Idenya bagus-bagus. Tapi itu tidak dibutuhkan oleh pasar. Makanya sekarang tuh ada startup yang simple tapi dibutuhkan pasar. Kalian tahu apa? Yang sekarang booming yang bagus sekali itu. Tidak pernah dipikirkan orang. Flip, tahu Flip? Flip itu transfer uang apa? Gratis. Nah, bayangkan itu Flip itu. Itu kan simple, receh. Recehnya apa? Transfer uang gratis. Sebenarnya kalian, saya punya ATM, BNI, BJ, punya ATM, kamu transfer ke saya, ya tak transfer ke sana. Kamu transfer ke sini, itu kan receh ini. Idenya tidak muluk-muluk, tidak apa jenenge muluk-muluk yang orang bisa apa. Kemudian ini dulu teman saya punya di pertanian apa namanya pertanian itu dia punya bikin aplikasi yang dia tahu keinginan konsumen makanan itu tadi loh. Begitu dia langsung tahu. Tapi kan itu tidak dibutuhkan market. Karena sekali lagi untuk menginstal sesuatu di HP itu kan harus lihat-lihat dulu kan kalian. Layak enggak saya install aplikasi segede ini di mana? Di HP saya. Kadang ya sudah, habis diinstal dia apa? Dibuang, kan bisa aja dia uninstall. Jadi itu contohnya. Kelihatannya receh, tapi ternyata itu apa? Dibutuhkan oleh pasar. Jadi yang dipikiran dulu kalau mau pertama bikin
bikin bisnis adalah apa yang dibutuhkan pasar. Bukan apa menurut kalian tidak. Yang menurut kalian itu perlu diuji lagi dengan pasar. Ya, baru kalian melangkah. Karena kalau enggak, ya sudah. Setahun paling sudah almarhum ya. 2 tahun mungkin sudah almarhum. Karena tidak mampu untuk tidak mau untuk bersaing ya. Ya gitu. Oke. Lanjut nih Pak, ada pertanyaan yang kedua dari Ivan Zulfa. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana tips-tips upaya produk Bapak bisa diterima di kelas upper middle income? Seperti yang saya ketahui bahwa untuk memenangkan persaingan di tingkat masyarakat menengah ke atas itu banyak detail-detail yang harus diperhatikan. Ya relasi. Ya karena ya kayak Pak besar mungkin Ibu ya. Ibu juga di sini dulu sekarang di sini, kemudian istri juga, teman-temannya juga di UGM sekarang, jadi relasi semuanya. Jadi menjalin relasi itu penting. Jadi jadi mereka mau merasakan produk kita dan otomatis percaya saja kalau itu dicocok memang dan cocok ya maka akan rekomendasi ke yang lain. Oh ini gitu right. Karena orang yang menengah itu kalau di roti itu bukan hanya sekali makan roti. Ratusan kali makan roti, bukan ribuan kali sudah merasakan roti-roti yang lain. Nah, jadi otomatis saya harus pede ketika ini produk mereka rasakan, maka harus merasakan enak, itu harus merasakan beda. Beda dengan, jadi gini, bukan hanya bukan hanya harga mereka itu, bukan hanya semata-mata mesti ada faktor yang lain. Oh ini faktor enak ini atau faktor apa gitu loh ya. Jadi itu relasi itu tadi ya, relasi dalam marketing itu kan juga butuh relasi, butuh jaringan itu tadi sehingga itu bisa diterima karena tidak bisa hanya mengandalkan lewat online dan enggak, karena orang belum mencoba. Kalau orang belum mencoba itu yang dilihat mesti harga ya enggak, misalkan kalian belum coba sesuatu, kalian pilih apa misalkan ya, kalian kan acuan pertamanya apa? Harga. Karena belum pernah mencoba. Tapi kalau misalkan sudah pernah mencoba, kalian mau pesen di Shopee Food atau di GrabFood, walaupun ada yang lebih murah, kalian pilih itu enggak kan? Kalian di awal di otak bawah sadar kalian sudah pernah mencoba yang ini. Jadi kalian enggak mau lagi coba-coba yang ini. Wong kok mau beda 2.000 tapi kurang enak piye kan gitu. Nah, itu karena sudah pernah mencoba. Sekarang gimana cara orang mau mencoba dulu? Nah, dengan tester, dengan apa terserah kalian. Dengan cara mencoba itu seperti apa? Nanti itu monggo terserah kalian itu. Ya, gitu ya. Begitu. Ya, mungkin ada pertanyaan terakhir nih di sesi ketiga sebelum masuk ke dalam acara berikutnya. Teman-teman bagi yang ingin bertanya. Oh, dari sini, dari studio. Silakan. Cek. Izin bertanya, Pak. Kan kita tuh mahasiswa memiliki bisnis, biasanya usaha itu. Biasanya kan kayak bareng-bareng sama teman, kayak collab gitu. Nah, biasanya itu cuma satu sesi doang, kayak nggak ada tindak lanjutnya lagi. Biasanya itu berhenti di tengah jalan, kayak nggak ada tindak lanjut lagi usaha itu. Jadi gimana cara tips untuk biar usaha itu konsisten terus gitu, Pak, di kalangan kita mahasiswa gitu. Terima kasih. Baik, ini saya dulu juga pernah. Saya itu juga pernah. Artinya saya itu biar itu ya wis tahu macam-macam ya, saya itu. Ya paham. Jadi itu kan kalian berkolaborasi dalam berbisnis ya. Karena 3 orang itu mencoba untuk mendirikan apa? Bisnis. Nah, pastikan 3 orang itu memiliki skill yang beda-beda. Kalau skillnya itu sama dan tidak memiliki spesifikasi skill yang khusus, itu tidak akan pernah menjadi tim yang hebat. Karena akan satu bergantung sama yang lain dan yang satunya merasa tidak dibutuhkan lagi di situ. Karena dia tidak memiliki apa? Spesifikasi yang berbeda. Maka cari tim untuk berbisnis itu yang beda-beda. Contoh, saya ahli di marketing, saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol, saya sama macam-macam. Maksudnya ini tidak bisa ketemu dengan orang, dia itu hanya bisanya di depan komputer, dia itu bisa di apa. Nah itu kita akhirnya saling apa? Saling melengkapi kan, saling melengkapi sehingga ini akan jalan terus. Ya, nah itu. Jadi satu
pastikan dulu kalian timnya itu memiliki job desk yang jelas dan skill yang jelas tiap-tiap masing-masing itu. Kalau itu nggak dimiliki, nanti akan terjadi overlapping, tumpang tindih. Satu sama dan yang lain, akhirnya yang satu merasa, oh kok aku sendiri yang kerja, yang satu loh, aku kira kerjaku apa, gitu kan gitu ya. Jadi itu adalah overlapping sehingga ngambul yang satunya dan dia akan mutung ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bisnis itu butuh apresiasi kecil-kecil. Kalian misalkan gini, kalian dalam bisnis itu yang membuat kalian semangat itu apa sih? Dapat untung kan? Jadi kalian perlu untuk mengapresiasi dapat untungnya itu. Kalian contoh gini ya, kalian boleh untuk punya prospek bisnis jangka panjang itu boleh. 1 tahun kalian ingin merancang bisnis boleh, tapi 1 bulan itu kalau kalian laku saja satu, itu senang enggak? Senang. Jadi harus juga fokus kepada penjualan jangka pendek. Maksudnya, untuk membuat tim itu semakin solid. Misalkan kalian ingin bikin konten YouTube misalkan, kalian butuh berapa tahun untuk di approve? Kan harus 1.000 subscriber dengan jam tayang 4.000 jam tayang, ya toh? Dan itu butuh at least 1 tahun. Kalian dapat duit nggak di situ? Ketika 1 tahun, kemungkinan gagal besar nggak? Besar. Karena selama 1 tahun itu kalian butuh peletup kecil. Paham ya maksudnya ya? Sehingga oke, goal objeknya kalian itu yang gede itu. Kalian mau bikin YouTube channel ya versi kalian. Ini misalkan ya. Tapi sesama tim itu kan harus juga bikin something yang bisa dijual secara cepat ketika itu. Paham ya maksudnya ya? Apa lewat channel YouTube itu apa namanya merchandise atau apa yang itu bisa langsung kalian rasakan. Sehingga semangat lagi. Butuh untuk duit iki. Oh, semangat mana yuk? Gitu loh. Semangat lagi. Sehingga butuh percikan kecil-kecil itu tadi. Tapi kalau kalian setahun nunggu ngetoke duit iyo, ngetoke pikiran iyo main nunggu setahun saja. Apa namanya duitnya mau pas-pasan ya toh? Oh, sudah lah. Berjalan 3 tahun sudah selesai. 3 tahun, 3 bulan. Nah, ya toh 1 bulan paling lama itu sudah aduk orang yang duit ya gitu ya. Oh, jebule nah itu. Sehingga satu tadi apa tadi? Kalian butuh tim yang saling mengisi. Otomatis skillnya itu harus beda antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah tadi itu kalian butuh letupan-letupan kecil. Kalian ciptakan. Nah, ini pentingnya seorang leader dalam tim ini. Untuk sebagai apa ya? Oh, ini kayaknya ini butuh ini jadi gitu ya. Nah, saya tidak pernah berhasil ini. Saya juga 2 kali dulu kongsi tidak pernah berhasil. Teman-teman saya dengan track record buruk ya. Buruk. Track record terbaik saya adalah istri. Jadi apa? Kongsi terbaik ya, partner terbaik adalah istri. Jadi kalau sudah sama istri ya sudah partner terbaik. Nah, jadi itu. Kalau sudah bosan menjalin partner karena saling mengisi ya harus saling mengisi. Tadi kalau tidak punya itu tadi maka dipastikan dia akan ini. Nah, kalau terus sudah dapat ya segera menikah sehingga kalian punya apa? Partner terbaik dalam berbisnis. Ya oke gitu ya. Asmara ini. Begitu ya Aldi ya. Baik, sesi tanya jawab resmi sudah ditutup. Bagi teman-teman yang tadi bertanya, langsung saja bisa mengambil door prize setelah acara ini di Lab Studio Agribisnis ya. Atau tidak di hari Senin sampai jam 3 sore. Selanjutnya acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan dilakukan oleh Ibu Insinyur Diah Rina Kamardiani MP. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Oke, bagi teman-teman ya. Ya. Oke. Iya, berarti kan kuis toh. Jadi kan nanti satu hadiah saya sediakan.
produknya Primrose tapi ambil sendiri di apa namanya? Kota Baru. Di Kota Baru, kota gede Oh, ya, Kota di kota Gede. gede. Nanti di kota gede, nanti di googling aja ada kok ya. Nah ini pertanyaan dari saya. Ya. Baik, penyerahan sertifikat terlebih dahulu ya Bu, baru setelah itu. Oh, Iya terakhir lah, sertifikat biasanya kan udah mau penutupan iya. toh. Oh ini kan sebelum mau ya toh, masih Ya. ada kuis toh. Ya biasanya lo ya, Iya, ini kan udah mau iya. selesai toh. Boleh seremonial itu. Ya oke, ini pertanyaan ya berarti saya kuis ini. Ini berarti masuk ke kuis toh? Masuk ke kuis. Pertanyaannya apa ya? Ya resign ya. Siapa yang tahu nama istri saya? Tadi sudah disebut di awal. Tadi Pak siapa? Pak Dekan, Pak saya? Nah, itu sudah menyebut dengan siapa saya datang ke sini. Nah, nama panggilannya aja nickname. Ya, bagi Dia teman-teman. istimewa lo ya. Nah, Raiso pertanyaan kedua. Siapa? Tidak harus lengkap, Mbak. Ya namanya panggilannya. Ya, bagi teman-teman yang tahu nama panggilan setidaknya ya Pak. 1 sampai 5 kalau nggak ada saya ganti pertanyaan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kedua, Roto Angel. Ada yang tahu profesi istri saya? Wah, itu sudah ada yang raise hand tuh. Nah, Muhammad Dokter siapa? Pak. Oh. Ya, silakan langsung saja. Ayo jawab apa? Dokter Pak. Dokter. Ayo, Jahit. Ya oke. Oke, bagus. Nah, dicatat ambil ya. Hari Senin ya, hari Senin. Karena besok libur. Senin ambil di Kota Gede, sekalian nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Terima Silakan kasih, Pak. mangsu ilmu sebanyak-banyaknya. Di sana nanti di Kota Gede ya. Sama Bu Lydia. Oke. Setelah ini ada Kahoot ya. Ya, silakan setelah ini ada Kahoot, hanya terbatas 20 peserta, cepat-cepatan ya, langsung dikirim linknya melalui kolom chat ya. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang langsung saja join di Kahoot, ada game poinnya. Game pinnya 2611458. Baru hanya satu nih pesertanya nih. Ya teman-teman, ada door prize juga nih menarik. Langsung saja ke Kahoot. Oke, sudah ada 3. Selanjutnya teman-teman yang lain nih. Aldi bisa langsung join. Nah, ayo bertambah. Ini cuma hanya ada 20 peserta ya maksimal. Jadi cepat-cepatan untuk bergabung di Kahoot dengan game pin 2611458. Yo, udah ada 9 peserta. Wih, Novan ganteng. Wih, terlalu pede ya. Gak apa-apa, bagus. Yo, sudah ada 13 peserta, sisa 7 lagi ya teman-teman. 15, 16. Wah, ternyata Aldi kalah juga nih nanti. Kalah start. Oh ya, 18. 8 peserta. Satu lagi bisa dimulai. Ayo. Dah, pas. Wah, banyak ya. Oke, langsung dimulai ya. 23 peserta ini. Di start. 24. Ya, sudah mulai. 1, 2, 3. Ayo, apakah benar? Benar atau salah? Ayo. Ada kok itu di posternya. Terdapat di posternya nama lengkapnya. Gampang ini. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit ya nantinya. Wah, hanya ada yang salah satu ya. Bisa ya, salah satu. Wah, udah ngeliat poster mungkin Pak ya.
Ya, berikutnya. Wah. Selanjutnya kuis kedua. Nama store-nya apa, yo? Agak membingungkan. harus bisa. Ya. Makasih, Mas. Wah, banyak yang salah ya. Hanya 10 yang benar. Wah, untuk saat ini Yusnia menduduki peringkat pertama. Yo, masuk ke kuis ketiga. Ayo, apakah didirikan sejak 2016 atau sejak tahun berapa? Ayo, tadi sudah disebutkan juga ya, Pak. Wah, salah juga ya, banyak yang salah juga ya. Hanya 18 yang benar. Siapakah yang menduduki peringkat pertama? Oh, Rizky. Rizky menduduki pertama, Yusnia, dan disusul oleh Feni. Lanjut ke kuis keempat. S10. Banyak banget S10. Mendapatkan gelar S10 di mana ya? S1 ya? S1. Ini 1 ya. Salah ini. Lagi ngantuk koasnya. UMY. Cinta UMY padahal ini. Bapak Kuncoro ya. Masih siapa yang menduduki peringkat pertama? Oh, tetap Rizky. Disusul oleh Feni dan Yusnia. Pertanyaan terakhir ya ini ya? Oh, pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir nih. Primos Cekri terletak di Banguntapan. Ayo, di Banguntapan atau di mana? Kota gede, Kota Tabanan. Yang benar hanya 14. Sehingga mendapatkan peringkat pertama, ketiga itu Brody, kedua itu Feni, dan yang peringkat pertama yaitu Rizky. Wah, benar. Bagi teman-teman yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3, bisa mengambil door prize juga ya, mendapatkan door prize. Karena yang menang hanya peringkat 1 sampai 3. Yang lainnya masih belum. Waduh, ulang. Ada yang minta ulang. Lama. Ini main cepet-cepetan, Mas. Aduh. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa ya teman-teman yang tadi menang dalam kuis Kahoot langsung bisa mengambil door prize-nya setelah acara ini atau hari Senin nanti sampai jam 3 di lab studio, laboratorium studio. Kalau untuk yang Muhammad Novan itu ngambil di Primrose Bakery ya, yang di Kota Gede sana. Mendapatkan roti. Buktinya KTM ya, kartu tanda mahasiswa ya. Ya, membawa kartu tanda mahasiswa ya nanti Muhammad Novan. Oke. Lanjut ke penyerahan sertifikat ya. Oke. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Ibu Insinyur Diah Rina Kamardiani, MP. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Tiga. Oke. Lagi? 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Baik,
Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan dan dimohon untuk teman-teman bisa on cam ya di Zoom. Ayo, on cam ya teman-teman, kita mau dokumentasikan kuliah tamu pada pagi hari ini. Teman-teman diharapkan on cam yuk, menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Ayo, on cam yuk. Ini cuma satu nih yang on cam ya. Cuma, iya. Ya, teman-teman semuanya bisa langsung. Teman-teman yang nggak on cam kayaknya harus dikasih tahu nih, di absen nih. Cynthia Aceng Pramita tuh, ayo on cam. Muhammad Badrudin, ayo. Muhammad Zainal, oke, semuanya ayo on cam. Sudah, ya. Dalam hitungan ketiga di screenshot ya. 1, 2, 3. Ayo lagi. Teman-teman bisa bergaya dengan posenya gaya masing-masing. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Mahreta Adi Kuncoro, SIP MBA, Bapak Ibu dosen, serta peserta yang sudah menyimak acara dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya selaku MC dan juga moderator pada acara kuliah tamu manajemen pemasaran, pamit undur diri. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, ada tugas untuk hari ini, yaitu meresum kuliah tamu yang sudah disampaikan oleh Bapak Mahreta Adi Kuncoro ini. Tugasnya bisa diupload melalui MyClass. Batas deadline pengumpulan terakhir itu jam 6 sore ya, teman-teman. Bagi teman-teman semuanya, di minggu 16, MyClass di minggu 16. Baik teman-teman, semuanya langsung bisa diupload ya mulai dari sekarang hingga jam 6 sore nanti. Saya selaku MC dan moderator akhir kata mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.